Well, jos gandos, kotos, yes you. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas topik yang menarik lagi ya, tentang Mainnet Walk lagi ya. Ini ada update terbaru dari Picor Team ya, tentang Mainnet. Memperluas aksesibilitas ke ekosistem Mainnet Pi melalui peluang aktivasi dompet baru. Nah, ini perlu diketahui ya, baik itu pioner lama yang sudah lulus QC maupun pioner baru dan non pengguna Pi yang mungkin masih melirik-lirik Pi gitu ya. Ini perlu diketahui ya. Di sini sahabatku, inklusivitas yang merupakan bagian inti dari visi Pi. Nah, dan ekosistem Mainnet Pi baru saja dibuat jauh lebih mudah diakses oleh individu yang identitasnya terverifikasi. Oke, termasuk pioner yang telah melalui KYC secara penuh dan tentatif. Ya, termasuk pioner yang sudah KYC penuh dan tentatif yang masih tertunda gitu ya. Jadi fitur aktivasi dompet Mainnet yang baru memungkinkan pioner yang identitasnya diverifikasi, termasuk mereka yang telah sepenuhnya di KYC dan sebagian besar yang masih dalam tahap KYC, untuk dapat mengaktifkan dompet mereka di blockchain Pi Mainnet. Ini membuka blokir partisipasi mereka dalam dan memperluas cakupan ekosistem Pi Mainnet. Jadi intinya ini ada pihak ketiga nanti seperti itu ya. Oke, kita bahas lagi ya. Meskipun migrasi Mainnet sedang berlangsung dan jaringan berkomitmen untuk mempercepat dan menyelesaikan migrasi, migrasi membutuhkan waktu yang lebih lama karena selain verifikasi identitas, proses dan analisis yang kompleks perlu dijalankan dan pengguna perlu mengambil tindakan untuk memastikan jumlah Pi yang tepat didistribusikan dengan aman kepada pioner asli yang tidak melakukan kecurangan. Pemisahan migrasi Mainnet dari kemampuan memiliki dompet Mainnet membantu memperluas akses untuk terlibat dalam ekosistem Pi Mainnet kejutaan orang. Sementara itu tetap memastikan bahwa semua peserta di Pi Mainnet telah memverifikasi identitas mereka melalui KYC atau KYB. Ya, seperti yang mungkin di exchange OKX yang Max, nah itu sudah melakukan KYC melalui exchange tersebut yang lulus KYB gitu ya. Tapi lebih disarankan lagi itu akan memiliki dompet Mainnet biar aman ya, biar dikendalikan oleh pioner itu sendiri ya, walaupun dia belum lulus KYC resmi Pi. Nah, tapi dia bisa memiliki dompet yang aman dipegang dia, non kustodial ya, bisa disimpan sendiri gitu kan gitu ya. Nah, pelopor yang memenuhi syarat dapat membuka aplikasi Pi Wallet di Pi browser untuk memulai. Lebih jauh lagi, orang-orang yang belum menjadi pengguna Pi, nah ini garis bawah ya, orang-orang yang belum menjadi pengguna Pi, non pengguna, dapat mengakses blockchain dan ekosistem Pi Mainnet dengan cara yang jauh lebih sederhana melalui fitur baru lainnya yang dirilis hari ini. Fitur ini tersedia di wilayah yang didukung melalui layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan Pi. Non pengguna kini dapat dengan mudah memperoleh dompet di Pi blockchain Mainnet setelah melewati persyaratan KYC yang serupa pada layanan pihak ketiga tersebut untuk berpartisipasi dalam ekosistem Pi. Ya, bisa berbelanja di ekosistem Pi ya yang ada di Pi browser itu ya, gitu seperti itu ya. Ini ada catatan penting ya, bagi para pelopor, melewati KYC pihak ketiga hanya akan memungkinkan pembuatan dompet Mainnet dan tidak akan berdampak pada migrasi Mainnet milik pelopor karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Jadi gini, pengguna baru atau yang belum lulus KYC ya, atau KYC-nya tentatif tadi, itu bisa memiliki dompet Pi Mainnet yang berfungsi ya, di Pi browser itu, wallet Pi itu non kustodial itu. Nah, jika itu kan bisa digunakan nanti dengan pihak ketiga ya, menggunakan KYC pihak ketiga itu ya. Tapi tidak bisa digunakan untuk mentransfer atau memigrasikan saldo yang ditambangnya ya, tidak berpengaruh, tidak bisa. Itu ada aturannya. Jadi dia bisa membeli Pi di bursa gitu kan, menyerok Pi di bursa dimasukkan ke wallet tersebut bisa. Atau dia setelah punya Pi dari bursa tadi atau dari Bangsa, mungkin pembeliannya ini karena nanti kerjasama dengan Bangsa ya, resmi KYB Bangsa ya. Nah, itu bisa nanti dia digunakan belanja di ekosistem Pi yang ada di
explore ekosistem Pi resmi di Pi Browser itu. Nah, ini ada catatan lagi sahabatku, Pi sedang menjajaki perluasan kewenangan KYC. Kemampuan untuk melakukan KYC bagi pionir ke pihak ketiga yang memenuhi standar yang sama dan setara. Artinya setara standar keamanannya dengan KYC Pi. Namun, layanan pihak ketiga mungkin tidak memiliki skalabilitas atau cakupan geolokasi yang sama luasnya dengan Pi Network berdasarkan pertimbangan bisnis mereka sendiri. Jadi, semua layanan pihak ketiga yang sedang diuji cobakan Pi berada dalam fase beta percontohan. Hanya diuji coba ini ya, dalam fase beta percontohan. Layanan pihak ketiga pertama tersebut on-ramp ya, baru-baru ini terintegrasi dengan Pi setelah melewati persyaratan KYB. Layanan ini memiliki batasan geolokasi sendiri dan tidak tersedia untuk semua negara dan wilayah. Tidak semua negara itu bisa mengakses bangsa ini nanti ya, pihak ketiga ini gitu, karena terbatas tadi geolokasi ya. Meskipun integrasi telah diuji dan siap untuk digunakan oleh pioner, berada dalam fase pengujian beta berarti bahwa integrasi tersebut mungkin memerlukan iterasi dan perbaikan lebih lanjut agar dapat diskalakan untuk menangani puluhan juta pengguna dan dapat dihentikan sementara atau disesuaikan di masa mendatang. Pioner dapat memberikan umpan balik tentang layanan tersebut melalui saluran komunikasi dan aplikasi resmi Pi. Kami menggunakan on-ramp lain untuk mengajukan verifikasi KYB juga. Oke, on-ramp yang lain artinya seperti halnya ya kayak Bangsa atau Exchange, DX ya. Semuanya bisa harus lulus KYB gitu ya. Nah, sebelum fitur ini, satu-satunya cara bagi non pengguna untuk berpartisipasi dalam ekosistem payment adalah dengan memulai dari awal untuk menambang minimal 30 sesi penambangan setelah mendaftarkan akun. Artinya si pengguna baru ini ya, calon pengguna atau pengguna baru ini harus mengikuti penambangan selama 30 sesi penambangan setelah mendaftarkan akun, lulus KYC dan menyelesaikan langkah-langkah migrasi mandat untuk migrasi. Jadi kalau mau dia sesuai dengan KYC harus 30 sesi penambangan, artinya 30 hari rutin tanpa terputus ya, seperti itu ya. Kliknya itu selama 30 sesi gitu, terhitung di sistem Pi. Nah, secara keseluruhan dapat memakan waktu yang lama. Nah, jadi fitur ini sebagian besar mengurangi langkah dan waktu yang diperlukan bagi non pengguna untuk menerima dompet Pi Mainnet dan berinteraksi langsung dengan utilitas Pi, yang pada gilirannya akan membawa lebih banyak orang ke dalam ekosistem Pi Mainnet lebih cepat sambil tetap menegakkan keamanan jaringan dan standar KYC kami. Ini memberikan peluang bagi dunia luas ya, masyarakat luas lagi yang baru mengenal Pi, jika ingin cepat bertransaksi masuk ke dalam ekosistem jaringan Pi, dan dia harus melalui Bangsa ini nanti ya gitu. Oleh karena itu, mereka dapat berpartisipasi secara langsung dalam aplikasi Pi seperti perdagangan lokal Pi ya, seperti Vives itu ya, dan acara lelang domain Pi yang memperluas potensi kontribusi terhadap ekosistem kami dari non pengguna ya, yang belum memiliki akun KYC Pi seperti itu ya. Selain itu, fitur ini menandakan perubahan baru ya untuk keterbukaan yang lebih besar, di mana Pi memberi kewenangan kepada pihak ketiga pertama ya. Kemudian untuk melakukan KYC bagi pioner di luar solusi KYC Pi asli. Setelah verifikasi KYB dan validasi standar prosedur KYC, layanan pihak ketiga perluasan wewenang KYC ke layanan pihak ketiga ini. Pi Mainnet secara keseluruhan layanan pihak ketiga tersebut adalah Bangsa. Nah, ya on-ramp yang disebutkan sebelumnya yang tercantum sebagai layanan KYB di halaman web resmi Pi. Yang dimaksud dengan layanan web resmi Pi ya ini ya, list of KYB verifikasi bisnis. Nah, di sini sudah ada 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini ada Bangsa ya. OKX, Max, Get.io, Bangsa, Pionex dan Bitget. Nah, garis besarnya adalah kita ambil kesimpulan ya, Bangsa ini mewadai atau memperluas lagi jaringan Pi ini ya. Ya, supaya ekosistem ini lebih dikenal luas oleh masyarakat luas, tidak hanya pionir saja. Dan mereka bisa melakukan penambangan ya hanya sebagai syarat nanti kemudian dia dapat koin Pi, saldo mainnetnya itu untuk memperluas jaringan ekosistem Pi ini ya. Tujuan utamanya adalah penggunaan Pi di dunia nyata sepertinya. Pengembang dan aplikasi ekosistem akan melakukan basis peserta yang lebih besar. Nah, pengembang proyek yang ada di Pi dan ekosistem Pi ini akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat luas. Tentunya akan menjadikan arahnya adalah visinya itu menjadi mata uang global dunia. Nah, seperti di konsensus 2025 nanti akan dihadiri oleh Eric Trump
kemudian orang percaya Donald Trump. Nah, ini akan menjadi solusi membayar hutang Amerika nantinya. Tentunya Pi tidak akan ecek-ecek. Nah, setelah basis pengguna besar nanti bergabung di dunia nyata real sebagai pembayaran alat tukar barang dan jasa itu. Nah, makanya ini adalah taktik-taktik Amerika ya. Karena utang Amerika ini sudah jatuh tempo bulan Juni 2025. Nah, makanya Mei itu jadikan konsensus 2025 mengenalkan tentang utamanya Web3 atau teknologi mata uang yang menggunakan AML, yang menggunakan MiCA, yang harus memenuhi syarat KYC. Nah, hanya Pi ini gitu. Dan Pi ini akan menolong Amerika tentunya nantinya sahabatku ya. Nah, seperti biasa Anda harus mengecek dulu ya di list yang resmi KYP ya, baru 6. Jadi jangan ikut-ikutan pelapor yang mengatasnamakan kami sudah lulus KYP, kami pelapor aman, kami bla 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 bla. Itu impossible, mereka belum lulus KYP ya. Bisa dilihat di listnya nanti ya sahabatku ya. Oke, ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali berita ini. Tentunya ini Pi ini berpeluang menjadi mata uang global karena bangsa ini diakui oleh beberapa negara gitu ya. Aman ya, beberapa negara termasuk Indonesia ada bos, aman bos. Nah, bangsa itu beberapa negara udah support ya bagi bangsa. Kita cek sini ada Unita Arab ya, ada 100 negara lebih ya. Kita cari di sini ada Bosnia, Barbados, Belgium, Indonesia. Apakah ada Indonesia sahabatku? Hong Kong, India, Indonesia ya di sini ya mensupport bangsa. Artinya rupiah tentunya ada. Ini menggunakan Visa ya, Visa atau Mastercard seperti itu ya, sahabatku ya. Oke ya, sekian dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat tentang Mainnet Wallet cashless yang terbaru update dari Core Team ya. Adanya bangsa sudah resmi KYP. Ini akan memperluas jaringan ekosistem lebih luas lagi. Dan nanti video-video berikutnya kita akan bahas lagi ya tentang perubahan-perubahan repository yang terjadi di Project Pi Network ya. Tentunya kejaringan Stellar juga ya, update-update terbarunya ya. Tapi backend juga ya, versi-versi yang terbaru dari 013 ke 100. Oke, kita bahas di next video berikutnya tentang Global Consensus Value. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.